tepat di mana negara Singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama Bulojung. Fa Xian, seorang pengembara dari Cina, pernah menyambangi kawasan ini pada awal abad ketiga. Istilah Bulojung nantinya kerap disamakan dengan Pulau Ujung karena Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya. Berdirilah suatu pemerintahan di Bulojung. Sulalatus Salatin menyebut bahwa kerajaan itu didirikan oleh Sang Nila Utama pada tahun 1299 Masehi di daerah yang bernama Tumasik. Sang Nila Utama diyakini adalah seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Kala itu, Tumasik termasuk wilayah taklukan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi serangan dari kerajaan Chola membuat Sriwijaya tercerai-berai. Pangeran Sang Nila Utama melarikan diri ke Tumasik dan menjadi raja kecil di sana dengan gelar Sri Tribhuwana. Kemudian Tumasik jatuh ke tangan kerajaan Majapahit. Nama Tumasik juga disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Wilayah Tumasik sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam, Thailand yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun Majapahit berhasil merebutnya kembali pada sekitar tahun 1390. Pecahnya Perang Saudara atau Perang Paregreg pada tahun 1405 melemahkan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk. Di tahun yang sama muncul kekuatan baru di Semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka yang lantas mengambil alih wilayah Tumasik. Majapahit yang sedang menuju keruntuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada tahun 1551 Masehi, kekuasaan Kesultanan Malaka runtuh akibat serangan Portugis. Sebelum itu, sudah berdiri sebuah kesultanan baru di Johor oleh Pangeran Malaka bernama Alauddin Shah. Sebagai pewaris Malaka, Kesultanan Johor mengklaim kepemilikan atas Tumasik. Namun, Kesultanan Johor harus berhadapan dengan Portugis dan terlibat polemik dalam waktu yang cukup lama. Puncaknya adalah ketika orang-orang Portugis membakar pemukiman penduduk yang berada di tepi sungai utama di Tumasik. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1613 ini membuat Tumasik luluh lantak dan mulai diabaikan. Tumasik yang dulunya kerap menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar sudah tidak menarik lagi setelah insiden pembakaran oleh Portugis pada tahun 1613. Tempat ini berubah menjadi sarang penyamun dan sering terjadi perkelahian antar perampok yang berebut harta rampasan. Nama Tumasik pun berangsur-angsur dilupakan. Hingga akhirnya datanglah orang-orang dari East Indian Company atau EIC dari Britania Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles pada tanggal 28 Januari 1819. EIC sedang mencari tempat strategis di Selat Malaka untuk menandingi dominasi Belanda yang telah menguasai negeri seberang.
Ketika Raffles tiba, wilayah bekas Tomasek hanya dihuni oleh satu keluarga Temenggung dari Johor bersama 150 nelayan yang terdiri dari 120 orang Melayu dan 30 orang Cina. Raffles membayar Temenggung ini dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang di Tomasek dan mendapatkan hak monopoli. Tidak hanya itu, sebagai upaya untuk mengamankan wilayah itu dari ancaman Belanda, Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta. Pada tanggal 9 November 1824, kesepakatan antara EIC dan Johor diperbaharui, dan sejak saat itu Tomasek resmi menjadi milik Inggris. Sebagai imbalan, diberikan uang tunjangan tiap tahun dalam jumlah yang cukup besar kepada penguasa baru Johor saat itu. EIC atas nama Kerajaan Britania juga mengangkatnya sebagai pemimpin boneka di wilayah yang kemudian beralih rupa menjadi Singapura tersebut. Di tahun 1824 itu pula, Inggris menggelar perundingan dengan Belanda dengan nama Perjanjian London. Disepakati bahwa Kepulauan Melayu dibagi menjadi dua antara keduanya. Kawasan utara termasuk Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura di bawah pengaruh Inggris, sementara Belanda menguasai kawasan selatan. Bekas wilayah Tomasek atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Singapura berkembang pesat dan menjadi kota modern di bawah pengelolaan EIC yang bertanggung jawab kepada Kerajaan Britania Raya. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Pada tahun 1926, Singapura termasuk dalam wilayah administratif bernama Strait Settlements atau negeri-negeri selat bersama Penang dan Melaka. Ketiga negeri ini termasuk wilayah jajahan Britania. Penguasaan Inggris atas Singapura baru berakhir pada tahun 1942. Seiring kemenangan Jepang pada tanggal 15 Februari 1942, wilayah Singapura pun diserahkan kepada Dai Nippon yang segera mengubah namanya menjadi Sonanto. Namun, Jepang hanya sebentar menguasai Singapura. Tanggal 12 September 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris lantaran Jepang yang gantian kalah dalam rangkaian Perang Dunia Kedua. Tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Singapura atas izin pemerintah Britania Raya yang dimenangkan oleh tokoh pro kemerdekaan David Saul Marshall. Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania dengan menghadap langsung ke London, namun permintaan itu ditolak. Kegagalan tersebut membuat David Saul Marshall terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Lim Ye Hock. Kerajaan Britania akhirnya memberikan otonomi atau hak pemerintahan internal kepada Singapura dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan optimal karena Britania terkesan mengabaikan negara taklukannya itu, hingga akhirnya Singapura memutuskan lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak 31 Agustus 1963. Belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis sering melanda Singapura. Parlemen Malaysia pun bersidang untuk memutuskan masa depan negeri yang terletak di sisi barat Laut Borneo itu.
dipertahankan atau disingkirkan. Hasil sidang penetapan seluruh anggota dewan sepakat untuk mendepak Singapura. Tidak ada lagi pilihan bagi negeri singa selain memulai hidup mandiri. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan satu-satunya negara yang merdeka bukan atas keinginan sendiri. Sekarang, negara yang bernama Singapura itu justru tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Singapura melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara yang beberapa di antaranya memiliki wilayah jauh yang lebih besar, tapi seolah tanpa daya dalam bidang ekonomi maupun politik.